Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asiyah dengan NIM 90200111898 dari kelas Manajemen C angkatan 2018. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari tugas final mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Langsung saja untuk pertanyaan yang pertama, yaitu sebutkan keunggulan dari Executive Information System. Jadi keuntungan dari Executive Information System yaitu ada 6. Yang pertama yaitu penggunaan yang mudah untuk eksekutif tingkat tinggi. Yang kedua, menyediakan pengiriman tepat waktu dari ringkasan informasi perusahaan. Yang ketiga, informasi yang lebih mudah dipahami. Yang keempat, Executive Information System menyediakan pengiriman tepat waktu untuk informasi. Yang kelima yaitu meningkatkan informasi pelacakan, dan yang terakhir yaitu menawarkan efisiensi untuk mengambil keputusan. Pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan 4 sumber informasi pemasaran. Sumber yang pertama yaitu dari catatan internal perusahaan. Pencatatan internal perusahaan merupakan informasi dasar yang digunakan oleh pengambil kebijakan. Yang dimaksud di sini adalah manajer pemasaran yang terkait dengan strategi pemasaran yang akan dilakukan. Untuk sumber yang kedua yaitu Intelijen pemasaran. Intelijen pemasaran merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer pemasaran. Sumber yang ketiga yaitu analisis pemasaran. Analisis pemasaran merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan prosedural mengenai suatu data yang telah ditemukan terhadap situasi pemasaran. Pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan komponen-komponen dari subsistem informasi akuntansi. Komponen dari subsistem informasi akuntansi terdiri dari 5 komponen. Yang pertama yaitu orang-orang yang mengoperasikan sistem tersebut dan melaksanakan berbagai fungsinya. Yang kedua, prosedur-prosedur baik maupun yang terotomatisasi dilibatkan dalam mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas organisasi. Dan yang ketiga, data tentang proses-proses bisnis organisasi. Yang keempat, software yang dipakai untuk memproses data dan organisasi. Dan yang terakhir yaitu infrastruktur teknologi informasi termasuk komputer, peralatan pendukung, dan peralatan untuk komunikasi jaringan. Pertanyaan yang keempat yaitu sebutkan data-data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan manajemen. Data yang dibutuhkan ada 3, yaitu input, processing, dan output. Input adalah sekumpulan data mentah baik dalam organisasi maupun di luar organisasi untuk diproses dalam suatu sistem ekonomi. Untuk processing adalah konversi atau pemindahan, manipulasi, dan analisis input mentah menjadi bentuk yang berarti bagi manusia. Pertanyaan yang kelima yaitu contoh data yang tersimpan dalam sistem informasi sumber daya manusia. Contoh data yang tersimpan dalam database sistem informasi sumber daya manusia yaitu terdiri dari pegawai atau perorangan dan data non-pegawai atau organisasi yang dapat mempengaruhi arus personil di lingkungan perusahaan. Pertanyaan yang terakhir yaitu jelaskan perbedaan dari e-business dan e-commerce. E-business merupakan area yang sangat luas, mulai dari pembangunan modal, sumber daya manusia, sumber daya teknologi, proses marketing dan pemasaran, manajemen perkantoran, proses audit, dan segala macam elemen lainnya. Sedangkan e-commerce hanya berfokus pada proses jual beli atau penandatanganan yang dilakukan melalui proses transaksi secara elektronik di sebuah situs. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.